Halo semuanya, kalian sudah tahu belum kalau COVID-19 sekarang sudah ada solusinya loh? Kalau belum, yuk kita bahas setelah ini. Namun pertama-tama, biarkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tiffany Hindarmawan, mahasiswi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya dengan nomor NRP 1301-20003 dari kelas Komunikasi Bisnis Paralel C. Nah, apa itu COVID-19? COVID-19 berasal dari kata Coronavirus Disease 19, di mana Coronavirus Disease artinya penyakit virus corona, sementara 19 adalah tahun pertama ditemukannya virus ini. Nah, COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona, di mana virus ini menyerang sistem pernafasan manusia. Lalu, apakah ada gejala yang ditimbulkan dari COVID-19 itu sendiri? Tentu saja ada. Contohnya pertama seperti demam, flu, sesak nafas, batuk atau sakit tenggorokan. Gejala-gejala tersebut tentu akan dialami oleh orang yang terinfeksi COVID-19. Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan pada 1 Desember 2019 di Wuhan, Hubei, Tiongkok. Lalu setelah itu semakin menyebar hingga pada tanggal 2 Maret 2020 untuk pertama kalinya kasus COVID-19 ditemukan di Indonesia. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO akhirnya menyatakan kondisi pandemi. Apa saja sih bahayanya jika terinfeksi COVID-19? Yang pertama, gangguan pada sistem pernafasan. Lalu yang kedua, akan terjadi infeksi paru-paru berat, hingga akan mengakibatkan kematian. Ada pula beberapa jenis vaksin COVID-19. Yang pertama ada Sinovac, lalu ada AstraZeneca, lalu ada Sinopharm, Moderna, serta Pfizer. Selanjutnya ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Yang pertama, orang yang pernah terpapar COVID-19 setidaknya harus sembuh lebih dari 3 bulan untuk bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Lalu yang kedua, ibu hamil disarankan untuk menunda vaksinasi COVID-19-nya. Lalu yang ketiga, orang yang ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19 harus memiliki tekanan darah di bawah 180/110 mmHg. Lalu yang keempat, pengidap penyakit kronik tidak disarankan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Lalu yang kelima, penderita TBC yang sudah menjalani pengobatan selama lebih dari 2 minggu bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Lalu yang keenam, orang dengan riwayat alergi atau bereaksi terhadap vaksin harus melakukan vaksinasinya di rumah sakit. Lalu yang ketujuh, penderita kanker yang sedang mendapatkan terapi harus membawa surat keterangan kelayakan divaksinasi. Lalu yang kedelapan, pengidap penyakit autoimun sistemik tidak layak untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Lalu yang kesembilan, pengidap gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, penerima transfusi darah tidak diperkenankan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Lalu yang ke-10, penderita epilepsi bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 apabila kondisinya terkontrol. Lalu yang ke-11, orang yang mendapatkan vaksin lain sebelum mendapatkan vaksinasi COVID-19 harus menunggu sekitar sampai 1 bulan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Lalu yang ke-12, orang yang mengidap HIV atau AIDS yang mengonsumsi obat secara teratur bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ada beberapa efek samping setelah mendapatkan vaksin COVID-19, seperti pusing, mual, kelelahan, malaise, demam, nyeri otot, nyeri sendi, serta nyeri di bagian yang disuntikan. Lalu selanjutnya ada pula urutan prioritas vaksin COVID-19. Yang pertama diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 adalah garda terdepan, seperti dokter, perawat, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang bekerja di bidang layanan publik. Lalu yang ketiga adalah masyarakat umum yang dimulai dari lansia, dewasa, remaja, dan anak-anak. Lalu kemudian ada tenaga pendidik seperti guru, dosen, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah aparatur negara. Mengapa kita harus melakukan vaksin COVID-19? Hal ini dikarenakan COVID-19 adalah penyakit yang sangat mudah menular, juga sudah tersebar dimanapun. Dan penyakit ini sudah memakan banyak sekali korban jiwa. Oleh sebab itu, untuk menghindarinya, kita harus melakukan vaksin COVID-19 agar tidak mudah terpapar COVID-19. Lalu di mana kita bisa melakukan registrasi vaksin COVID-19? Nah, untuk melakukan registrasinya, yang pertama bisa melalui aplikasi Peduli Lindungi. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan registrasi melalui Babinsa atau Babin Kamtipmas. Lalu yang ketiga, kita bisa melakukan registrasi melalui website dengan memasukkan kemkes.go.id atau nama kota.kemkes.go.id ataupun juga covid19.go.id.
Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk melakukan vaksinasi COVID-19 karena semua vaksinasi tidak dipungut biaya sepeser pun dan cara registrasinya pun sangat mudah. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita lawan COVID-19 dengan vaksin.